Halo pemirsa, hari ini saya akan memprediksi terkait dengan perpolitikan negara Indonesia. Di sini ingin saya prediksi dari ketiga kandidat saat ini bagaimanakah elektabilitasnya. Mari kita prediksi satu persatu. Di sini saya tidak memberikan nomor ya, kalian saja sendiri yang menurut pandangan kalian mana yang lebih kuat satu sama lain dari ketiga paslon ini. Yang pertama nomor urut 1. Bagaimanakah elektabilitas Pak Anies dan Caimin saat ini ya? Elektabilitas Pak Anies dan Caimin saat ini. Elektabilitasnya Pak Anies dan Caimin saat ini. Elektabilitasnya ada The Emperor. The Emperor ini adalah sesuatu kekuatan yang bisa menekan mereka. Kemudian ada The World, membuka sebuah lembaran baru, berusaha membuka lembaran baru. Setelah itu ada percepatan, langkah cepat atau gerakan cepat. Kemudian Pak Anies dan Caimin, harapan dan impian. Raja Jangkir untuk bisa menjadi pemenang di dalam Pilpres, satu kartu lagi. Tapi di sini juga ada kekhawatiran. Jadi masih ada kekhawatiran dari Caimin dengan Pak Anies ini, apakah saya bisa menang atau tidak, mungkin seperti itu ya. Jadi teman-teman, untuk Pak Anies dan Caimin ini ada kekuatan besar. Kekuatan besar ini terkait dengan aturan-aturan atau sesuatu yang bisa mengganjal dari langkah-langkah mereka berdua ini. Ada kekuatan besar di sini. Bisa aturan-aturan, bisa apalah itu yang bisa atau yang berusaha untuk menekan dari mereka, dari kubu nomor 1 ini. Tapi mereka bisa melewati itu. Makanya di sini ada The World. Bisa keluar dari tekanan itu. Ada simbol percepatan, gerakan cepat yang udah mereka lakukan untuk bisa memenangkan hal ini, memenangkan Pilpres. Tapi keinginan untuk bisa memenangkan ini masih ada dihantui rasa-rasa kekhawatiran. Jadi masih dihantui rasa-rasa kekhawatiran, apakah saya bisa memenangkan atau tidak dari mereka berdua ini, atau juga dari energi pendukungnya dan lain sebagainya. Ini masih belum merasa yakin bahwa saya bisa memenangkan dari Pilpres di tahun 2024 nanti. Jadi untuk Pak Anies, untuk Pak Amin dan juga untuk pendukungnya di sini harus yakin, jangan ada keraguan-keraguan lagi ketika memiliki cita-cita. Harusnya seperti itu, jangan ada ragu-ragu lagi, jangan ada was-was lagi, maju terus pantang mundur ya. Kemudian dari kubunya Pak Prabowo dan Gibran, ada kartu seperti apakah? Kubu dari Pak Prabowo dan Gibran di sini seperti apakah prediksinya? Pak Prabowo dan Gibran, ada simbol 3 orang bersulang, keberhasilan di tahap awal ya. Kemudian, tapi di sini juga ada proteksi diri, kehati-hatian dalam melangkah. Konflik, nah ada konflik juga. Ada simbol kesuksesan teman-teman atau dukungan yang begitu besar pada calon nomor 2 ini. Selanjutnya, tapi di sini ada simbol justice, ada proses hukum yang bisa dialami di kedepannya nanti. Nah, ini harus diwaspadai, ya harus diwaspadai. Ada proses hukum yang bisa mengintai dari mereka berdua ini. Nah, proses hukum seperti apakah ini? Kita lihat saja nanti ke depannya. Kemudian ada simbol Raja Tongkat. Artinya seperti ini. Di hari ini, di tahap sekarang ini, sebenarnya dari posisi Pak Prabowo dengan Gibran ini sudah ada sukacita, sudah ada keberhasilan di tahap awal, karena di sini angka 3 ya.
Namun di sini perjalanannya tidak mulus juga, sekalipun ada keberhasilan di tahap awal, harus hati-hati di sini. Pedang dipalang di dada ini simbol dari sebuah kehati-hatian yang sangat super. Nah, kehati-hatian yang sangat super ini tentunya juga bisa ada resikonya. Hati-hati boleh, tapi kalau terlalu super jadinya nanti lawan-lawan lainnya berpandangan negatif thinking terhadap kehati-hatian, terhadap langkah-langkah yang diambilnya. Ya, semua perbuatan atau semua keputusan kan pasti ada risiko yang harus diambil. Nah, risiko yang harus dijalani. Demikian juga dengan paslon nomor 2 ini. Ada kehati-hatian dalam melangkah dan ini bisa menimbulkan sebuah konflik. Kenapa bisa menimbulkan sebuah konflik? Tentunya kehati-hatian ini lebih untuk mendukung dari dirinya. Konflik ini konflik seperti apakah ya? Tentunya konflik dengan paslon nomor 1 atau nomor 2 atau dengan pendukung yang lainnya dan lain sebagainya. Apalagi di paslon nomor 2 ini kan koalisi gemuk ya teman-teman. Koalisi gemuk itu berpeluang adanya konflik di dalam tubuhnya. Nah, di sini ada simbol konflik. Nah, semoga saja bisa diatasi. Kemudian di sini juga ada simbol kartu 10 cangkir. Kalau di sini tadi ada 3 cangkir, di sini ada 10 cangkir, ya artinya ada kesuksesan yang terbuka lebar untuk Pak Prabowo dengan Gibran. Tapi kesuksesan ini nanti akan dihadang sebuah justice, sebuah proses hukum di dalam, misalnya kalau andai kata paslon 2 ini menang, di dalam pemenangannya. Nah, ini ya. Jadi untuk paslon 2 ini ada terdeteksi adanya konflik baik internal maupun eksternal, mungkin seperti itu. Nah, di sini konflik ini saya lebih mengartikan konflik dari eksternalnya karena berpeluang ke potensi hukum. Nah, ke potensi hukum ini ada kaitannya dengan ketika andai kata mereka memenangkan, akan ada potensi hukum yang harus dihadapi dalam pemenangannya. Ini untuk paslon nomor 2. Lanjut ke paslon nomor 3, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud MD. Bagaimanakah elektabilitasnya saat ini dan ke depannya? Pak Ganjar dengan Pak Mahfud. Ada simbol kerja tim, kerjasama yang solid. Selanjutnya ada 2 cangkir. Ini tadi ada kerjasama yang solid, ada 2 cangkir yang artinya kerjasama dengan partai-partai lain atau kerjasama dengan apapun itu ya. Selanjutnya Pak Ganjar dengan Pak Mahfud ada roda berputar. Nah, roda berputar ini perputaran nasib mengarah kemana? Perputaran nasibnya ada simbol The Hermit, sebuah pencerahan yang artinya sebelum melangkah cobalah merenung ke dalam atau perlu kehati-hatian dalam melangkah. Kemudian Pak Ganjar Mahfud ada simbol Raja Koin teman-teman. Nah, Raja Koin ini bisa diartikan ada peluang juga untuk bisa memenangkan. Selanjutnya, tapi sayangnya ada transformasi teman-teman. Ada menara putus di sini yang harus diwaspadai. Apa sih arti menara putus ini? Menara putus itu artinya kejadian tiba-tiba yang terjadi. Terkait apakah? Terkait sesuatu yang bukan dari timnya. Nah, jadi di sini untuk Pak Ganjar ini sudah berusaha kerja tim yang baik dan yang solid dan berusaha untuk bisa memenangkan dari Pilpres ini. Tapi sayangnya ada transformasi atau ada menara putus. Nah, masing-masing dari paslon ini ada kelebihannya juga ada kekurangannya. Dari kelebihan Pak Anies di sini sudah berusaha untuk maju pesat di sini, walaupun di sini masih ada bayang-bayang keraguan apakah saya bisa memenangkan, dan itu seharusnya nggak boleh ada keraguan. Baik dari Pak Anies, Pak Amin juga pendukungnya, jangan ada keraguan jika ingin menang. Kemudian dari Pak Prabowo dengan Gibran di sini ada konflik yang begitu hebat dan berpotensi adanya proses hukum di sini.
ya. Jadi harus hati-hati di sini. Kenapa ada proses hukum di sini? Tentunya ada sesuatu yang digugat atau apalah itu nantinya. Nah, untuk Pak Ganjar ini sebenarnya juga ada peluang untuk menang. Karena di sini ada simbol Raja Koin. Sebenarnya ada peluang untuk menang, tapi di sini di kartu akhirnya ada menara putus. Teman-teman, ini masih prediksi sementara terkait dari perkembangan hari ini, perkembangan politik negara Indonesia yang semakin hari semakin kian panas, dan perkembangan ini bisa berubah sewaktu-waktu. Nanti akan saya prediksi lagi ketika ada perkembangan yang berarti yang bisa mengubah dari elektabilitas mereka masing-masing. Kita doakan yang terbaik, siapapun pemenangnya semoga bisa bekerja dengan baik di negara.